Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Miss Yanti dan Bapak Ibu Guru kelas 5 senang sekali bisa bertemu kembali dengan anak-anak soleh-soleha dan hebat-hebat anak-anak kelas 5 yang tetap terus bersemangat untuk terus belajar. Baik, hari ini seperti biasa bersama Miss Yanti pasti pelajarannya adalah matematika. Ya, kita masih di dunia pecahan. Kemarin sudah belajar mengubah pecahan, sudah belajar penjumlahan pecahan, belajar pengurangan pecahan. Nah, kita coba penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk hari ini. Kita belajar menyelesaikan masalah yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi, pastinya dalam kehidupan sehari-hari selalu menemukan kondisi-kondisi pecahan-pecahan yang harus kita tuntaskan masalahnya, yang harus kita selesaikan masalahnya. Nah, kelas 4 sudah belajar, sekarang di kelas 5 kita tambah belajar kembali. Mudah-mudahan bisa memahaminya dengan sangat baik sehingga kalian bisa membantu orang lain, bisa membantu mama, bisa membantu papa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, sudah siap? Yuk kita siapkan baik-baik cara menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, baik. Dalam pengurangan dan penjumlahan pecahan ada tips dari Miss Yanti nih. Bagaimana sih cara problem solvingnya? Bagaimana sih cara menyelesaikan masalahnya? Ya, untuk menyelesaikan masalahnya Miss Yanti berikan 3 tips ya. Yang pertama adalah baca dengan teliti soalnya. Pastinya dari soal tersebut minimal kalian membaca 2-3 kali sampai kalian mengerti isi dari soal ceritanya. Dibaca pelan-pelan, dipahami pelan-pelan, nanti kalian bisa tahu apa maksud dari soal cerita yang dituangkan. Berikutnya, setelah dibaca pastinya harus dipahami. Pahami dengan baik apa yang ada di dalam soal cerita tersebut. Setelah dibaca dengan teliti, setelah dipahami, berikutnya adalah tuliskan diketahuinya apa, ditanyanya apa saja, dan jawabnya bagaimana caranya. Oke, itu 3 tipsnya. Baca dengan teliti, pahami dengan baik, dan tuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, sekarang Miss Yanti berikan contohnya nih, soal cerita penjumlahan. Kita lihat bagaimana sih cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Contohnya, Zira mempunyai pita biru dan merah. Panjang pita merah 5/8 meter dan pita biru 1/2 meter. Berapa panjang seluruh pita Zira? Nah, kalau belum paham diulangi sekali lagi baca soalnya, kemudian apa yang ditanya, apa yang diketahui, dan bagaimana cara menjawabnya. Berapa panjang seluruh pita Zira? Dalam penjumlahan pastinya kalau diketahui berapa panjang seluruhnya, pasti itu adalah penjumlahan. Ya, bertambah. Ciri dari penjumlahan itu kan menerima, kemudian keseluruhan, itu adalah ciri dari penjumlahan. Nih, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita. Caranya menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Pertama, tulis dulu diketahuinya. Ya, diketahui dari soal cerita yang pertama adalah panjang pita merah 5/8 meter. Sedangkan birunya 1/2 meter. Ya, kalian tulis diketahuinya seperti itu. Setelah diketahui, yang berikutnya adalah ditanyakan. Yang ditanyanya apa? Tadi dari soal cerita yang pertama, yang ditanyanya adalah berapa panjang seluruh pita. Nah, karena ditanya panjang keseluruhan, gabungan dari kedua pita tersebut berarti caranya dijumlahkan ya. Caranya adalah dijumlahkan. Kemudian yang terakhir jawab.
5/8 ditambah 1/2 adalah berapa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kemarin sudah belajar penjumlahan ya. Lihat berpenyebut berbeda. Ada 2 cara menyelesaikan berpenyebut berbeda. Yang pertama dengan kali silang, yang kedua dengan mencari KPK. Mana yang lebih mudah? Kalau mau dengan kali silang boleh, tidak apa-apa. Yuk kita lihat bagaimana dengan cari kali silang. Pertama disilang, 5 dikali 2. Ya, kemudian setelah 5 kali 2, 1 dikali 8. Jangan lupa penyebutnya dikali juga, yaitu 8 dikali 2. Berapa hasilnya? Nah, 5 kali 2, 10, ditambah 1 kali 8, 8, per 16. 16 dari mana? Dari 8 dikali 2. Hasilnya adalah 18/16. Berapa hasil akhir dari 18/16? Boleh disederhanakan, boleh diubah menjadi pecahan campuran. Ya, pecahan campurannya adalah 1/2/16. Miss, masih bisa disederhanakan? Boleh. Misalnya mau menjadi 1/8. Tidak apa-apa. Jadi, kesimpulannya karena yang ditanya panjang keseluruhan pita, jadi panjang seluruh pita adalah 1/2/16 atau 1/8. Oke, paham sampai di situ? Nah, itu caranya penjumlahan. Ya, ciri dari penjumlahan ada kata-kata berapa keseluruhan, berapa kalau digabung, ya, itu adalah soal cerita penjumlahan. Berikut ya. Kalau soal cerita pengurangan bagaimana, Miss? Nah, ciri dari soal cerita pengurangan kita lihat dari contohnya. Contoh pertama, Anta mempunyai 4,5 meter tongkat. Tongkat tersebut dipotong sebesar 1,25 meter. Berapa sisa tongkat Anta? Kalau pengurangan cirinya adalah berapa sisa. Nah, kalau ditanya sisa berarti pengurangan. Kalau ditanya selisih berarti itu pengurangan. Kalau memberikan, diberikan itu adalah contoh dari pengurangan. Oke, seperti itu ciri pengurangan, jangan tertukar dengan penjumlahan. Yuk, kita selesaikan dari soal pengurangan ini. Bagaimana cara menjawabnya? Oke, baik. Bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pengurangan tadi? Pastinya sama seperti menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Yuk, kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti biasa tulis dulu diketahui panjang tongkat Anta adalah 4,5 meter. Dipotong 1,25 meter, ya, itu diketahuinya. Ditanya, berapa sisa tongkat Anta? Ditanyakan berapa sisanya. Nah, karena di sini sisa berarti ini termasuk ke dalam soal cerita pengurangan. Selain sisa, Miss, apa saja sih ciri dari pengurangan? Bisa memberikan. Miss Yanti mempunyai telur, diberikan kepada kakak Ali 0,5 kilo. Nah, itu berkurang kan apa yang Miss Yanti miliki? Itu menggunakan soal cerita pengurangan. Yang kedua, selisih. Contoh, Fahira mempunyai 1/2 kilogram telur. Kemudian sedangkan Zira memiliki 1/8 telur. Berapa selisihnya? Nah, itu selisih dengan soal cerita pengurangan. Ya, paham ya untuk pengurangan? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jawab. Nah, 4,5 dikurangi 1,25 kemarin sudah belajar pengurangan dan penjumlahan desimal. Kalau di belakang komanya beda jumlah angkanya, kita samakan dulu. Nah, 4,5 Miss Yanti ubah menjadi 4,50 biar sama jumlah angka di belakang komanya. Kemudian dikurangi dengan 1,25. Hasilnya adalah 3,25 meter. Jadi kesimpulannya sisa tongkat Anta adalah 3,25. Oke, mudah kan? Insya Allah mudah ya. Terus berlatih, insya Allah dimudahkan. Baik, itu saja
Untuk kali ini insya Allah mudah. Coba kerjakan halaman 10, nomor 1 sampai nomor 5. Kalau ada kendala, kalau Anda kesulitan, silakan. Jangan malu-malu, jangan takut-takut, langsung hubungi Miss ya. Ya, demikian dari Miss Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.